Audio Jungle. Yang punya guru diikuti, dihormati, muliakan. Yang belum punya guru nih, mungkin ibu-ibu ada yang belum punya guru, minta Bu sama Allah, minta sama Allah, ikuti guru tersebut biar bikin kita jadi terarah langkah kehidupan kita. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, karena untuk bisa selamat menuju negeri akhirat itu harus ikutan jalannya orang tua bagi ruh kita. Nih, orang tuanya badan wajib untuk bisa mencarikan guru dan juga memberikan ilmu kepada anak-anaknya. Orang tua wajib mendidik anak-anaknya. Dia nggak bisa didik, harus diarahkan kepada guru-guru yang bisa mengenalkan anak-anaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Nah, nanti guru ini akan mengenalkan kepada orang tuanya ruh kita, manusia yang dapat memberikan syafaat bagi kita sampai kelak di negeri akhirat. Orang tua ruh kita adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi badan punya orang tua yaitu bapak ibu, akal punya orang tua yaitu guru, sementara hati kita punya orang tuanya yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad yang telah mengatakan ana kiblatu arwahikum, saya adalah kiblat bagi ruh kalian. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri Nabi Muhammad adalah ibu bagi orang yang beriman. Bagi hati kita nih, ibunya adalah istrinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Ummu Salamah. Mereka semuanya adalah ibu bagi hati kita, sebab ayah bagi hati kita adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lengkap. Kalau badanmu punya bapak ibu yang menyayangimu, memastikan kamu tumbuh sehat, memastikan kamu dapat pendidikan, mengenyam pendidikan, badan kamu sehat. Kalau kamu sesudah itu punya guru-guru yang membimbing langkah kehidupan kamu, sehingga kamu tahu dalam segala keadaan apa yang harus kamu perbuat dengan ilmu tersebut. Kamu jadi ngerti caranya sholat dengan benar, kamu jadi paham caranya ibadah dengan sah. Kalau kamu jadi seorang istri, kamu paham bagaimana memperlakukan suamimu dengan benar. Kalau kamu punya anak, kamu paham bagaimana mendidik anak-anakmu. Kamu punya orang tua bagi akalmu. Kemudian kamu dekat dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada dalam hatimu, maka kamu menjadi orang yang utuh, manusia yang penuh, yang bisa diharapkan kebahagiaan bagi hidupmu dunia sampai akhirat. Saudariku sekalian yang saya muliakan, hal terpenting untuk kamu hidup, konsumsi bagi akalmu, konsumsi bagi hatimu. Makanya nih kadang-kadang anak zaman sekarang suka bilang, hati saya kosong, saya perlu healing. Dia nyari-nyari
jalan-jalan ke Bali, jalan-jalan ke Jogja, katanya nyari healing. Hati saya kayak ada yang kosong, saya sedang mencari jati diri. Sebenarnya bukan begitu. Akan tetapi ruhmu, jiwamu yang sedang yatim, yang sedang lapar, yang sedang kehausan. Kehausan ilmu, juga kehausan kasih sayang yang seharusnya turun di dalam hati. Kita cari nih, ada pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nih ibaratnya nih ya, ibaratnya nih kita mau nyampe kepada Allah. Cara hidup benar, cara hidup bahagia, itu kita mesti nyampe kepada Allah. Nyampe kepada Allah tuh lewat apa? Lewat ibadah. Katanya Sayyidina Ja'far As-Shadiq kepada anaknya, katanya Sayyidina Muhammad, katanya Sayyidina Ja'far As-Shadiq kepada anaknya, Sayyidina Musa Al-Kazim, anakku senantiasalah tersambung sama Allah. Gimana caranya Abah mau tersambung sama Allah? Kalau kamu pengen kamu berbicara sama Allah, maka sholatlah, berdoalah. Itu adalah saat kamu berbicara kepada Allah. Kalau kamu kepengen Allah yang berbicara kepadamu, bacalah Al-Quran. Firman Allah SWT. Masalahnya kita nggak ngerti sholat yang benar. Bahkan saya merasa putus asa untuk bisa menjadikan sholat saya layak diterima Allah SWT. Saya rasa ibu-ibu juga 11-12 sama saya. Saya sholat, tentu saja. Saya yakin ibu-ibu adik-adik yang hadir di sini juga sholat. Tapi, Bu, katanya Nabi Muhammad, innallaha la yaqbal min salati ahadikum nisfaha wala thuluthaha wala rub'aha walakin yaqbal ma aqal minha. Sesungguhnya Allah tidak menerima dari salat seseorang setengahnya, seperempatnya atau sepertiganya, akan tapi yang diterima oleh Allah SWT dari salat kita adalah kadar kehusyuan kita. Sementara khusyuk itu bukan gampang, susah banget. Ini sekarang aja nih ibu-ibu nih dengerin saya, ada yang khusyuk, ada yang ingat dapur, ya Bu, ingat macem-macem. Subhanallah. Nah, ini kadar kehusyuan yang diterima dari sholat kita. Susah sekali untuk bisa sholat kita layak diterima di sisi Allah SWT. Saya pernah diundang memberikan kajian di Salalah, Oman, bersama dengan Gurunda Hubabah Bahiyah. Hubabah membuka madras, membuka semacam majelis taklim untuk kaum perempuan. Saya diundang untuk memberikan kajian semacam 2 minggu gitu, daurah bersama dengan mereka. Satu hari saya membahas mengenai sholat khusyuk. Saya ceritakan tentang sholatnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, yang sholat rumahnya kebakaran, beliau tidak menyadarinya. Sampai atapnya rubuh, sampai dinding-dindingnya terbakar, dan beliau tetap berada dalam keadaan sholat. Sampai ketika beliau selepas salam baru sadar, wah ini kebakaran ya. Mereka mengatakan, kami sudah mengingatkanmu wahai imam, kami sudah mengingatkanmu wahai syekh, kami sudah mengingatkanmu wahai ibn binti Rasulillah. Beliau mengatakan, al-hatni an-narul kubro, api sekecil ini nggak lihat saya, karena di depan saya ada api yang jauh lebih besar,
yaitu api neraka. Sholat khusyuk sampai kebakaran nggak terasa. Bu, kita jauh apa enggak dari begitu? Boro-boro kebakaran nggak terasa. Tamu yang datang siapa, keperluannya apa, kita dengar semua. Kita sholat, sinetron jalan, kita tahu kelanjutannya, lamarannya diterima apa enggak, kita dengar. Masya Allah. Berantakan sholat kita. Bising sholat kita. Saya lagi cerita tentang orang yang sholatnya khusyuk. Ada Sayyidina Abu Bakar As-Sakran. Sholat dalam keadaan beliau dioperasi tanpa bius. Karena zaman itu belum ada bius, sebelum operasi dikasih minuman keras, khamr. Kasih minuman memabukkan. Silahkan diminum. Ya Syekh. Syekh Abu Bakar As-Sakran, beliau mengatakan ini apa? Minuman keras. Oh, saya nggak mau minumnya, ini haram. Tapi engkau nggak akan tahan, kami mau operasi. Kalau engkau dalam keadaan sadar, nggak akan tahan sama sakitnya. Beliau bilang, saya tahu keadaan di mana saya tidak sadar dengan apa yang terjadi pada tubuh saya. Kapan itu? Saat saya sholat. Nanti kalau saya sholat, sebentar lagi saya akan sholat, operasikanlah saya. Jadi beliau sholat, dibuka tuh badannya, mulai digunting kulitnya, mulai digergaji tulangnya, mulai diambil penyakitnya, taruhin obat, dijahit. Kalau beliau merunduk ruku, semuanya ikut merunduk. Kalau beliau sujud, semuanya ikut ke bawah. Sayyidina Abu Bakar As-Sakran. Sampai habis selesai sholat, beliau tidak sadar apa-apa. Beliau mengatakan, kalian kenapa nggak operasi saya ketika saya sholat tadi? Kata dokter, udah selesai operasinya. Ini orang-orang yang sholatnya khusyuk luar biasa. Saya pun berjumpa dengan 1-2 orang di antara mereka. Saya jumpa Habib Zain bin Smith, Madinah, penulis kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Beberapa tahun silam beliau berulang kali datang ke Indonesia. Banyak murid-muridnya di Jakarta, di Surabaya, dan kota-kota besar lainnya. Saya menterjemahkan istri beliau, Hubabah Maryam bintul Habib Muhammad bin Abdul Haddar, yang adalah kakanda dari guru saya, Hubabah Nur. Ini kakaknya Hubabah Maryam, datang ke Indonesia, istri Habib Zain bin Smith. Saya yang menterjemahkan, jadi saya jadi dekat dengan keluarga beliau. Keluarga ilmu, keluarga ibadah, keluarga akhlak, keluarga yang mengikuti jejak hidup baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman saya sekalian, satu hari saya keluar bersama dengan Hubabah. Kemudian Hubabah masuk rumah di Jakarta sana lewat pintu dapur. Ternyata begitu beliau masuk ke pintu dapur, ada anaknya, masih muda, laki-laki. Jadi beliau bilang sama saya, Halimah dkhuli minal babil qaddam. Halimah masuk dari pintu depan, gitu. Saya pun mau masuk dari pintu depan, bawa beberapa barang-barang Hubabah. Begitu saya buka pintu, ada Habib Zain, persis banget di depan, menghadap ke arah kiblat, yang arahnya kiblat itu di pintu saya masuk itu ya. Beliau sedang dalam keadaan sholat. Saya keluar lagi dong, saya nggak mau merusak konsentrasi Habib Zain sedang mengerjakan sholat. Saya telepon Hubabah, Hubabah, Habib Zain, saya bilang, ada Habib Zain di depan situ, Magdir Amur, saya nggak bisa lewat gitu. Kata Hubabah nanyain, Habib Zain lagi ngapain Halimah? Saya bilang Habib Zainnya lagi salat murid. Dia bilang lewat aja. Wa ma bayahis. Habib Zain nggak bakal sadar apa-apa kalau lagi salat.
Habib Zain nggak sadar apa-apa kalau lagi sholat. Saya membuktikannya. Saya masuk lewat pintu itu, saya buka pintunya, kan kenceng tuh buka pintu. Nggak kelihatan Habib Zain kayak kaget atau apa gitu. Nggak kelihatan. Saya lewat, berarti kayak di samping beliau gitu, tapi arah beliau menghadap ke arah kiblat, ke arah pintu gitu. Nggak kelihatan, terganggu, nggak kelihatan apa-apa. Masya Allah, khusyuk, kehusyuan dalam sholat. Ini cara kita nyampe kepada Allah dengan sholat dan dengan Quran. Kalau kita mau bicara sama Allah, kita pakai sholat. Kalau kita mau Allah bicara kepada kita lewat Al-Quran. Nah, kita sholat nggak bisa khusyuk, buka Quran tambah lagi nggak ngerti. Betul? Betul? Kita perlu tali. Ini dia nih. Saat saya sedang menyampaikan tentang sholat khusyuk, di samping saya Hubabah Bahiyah, seorang wanita luar biasa. Saya berjumpa sama beliau saat usia beliau 96 tahunan lah. Beliau sudah meninggal dunia beberapa tahun berselang sesudahnya di usia yang lebih dari 100 tahun. Itu teman-teman saudaraku sekalian, di usia 90 sekian tahun beliau masih naik Gua Hiro. Beliau matanya nggak pakai kacamata, telinganya nggak pakai alat bantu dengar, dan di usia segitu beliau masih menyampaikan tausiah. Luar biasa. Hubabah Bahiyah, begitu saya menceritakan tentang sholat khusyuk, sholat kebakaran, sholat dioperasi, nggak sadar, mic saya direbut sama Hubabah Bahiyah. Kata Hubabah Bahiyah, muskidah ya Halimah, muskidah. Nggak gitu nak, nggak gitu Halimah, nggak gitu. Saya bilang, gimana Hubabah? Guru saya. Saya dengarkan, gimana Hubabah? Beliau bilang, bukan itu jalan kita sampai kepada Allah. Mahma hawalna, mahma sallaina, ma sallaina. Kayak apapun kita berusaha, kayak apapun kita sholat, nggak bakalan nyampe sholat kita di tingkatan yang seperti itu, di tingkatan yang dioperasi sampai nggak sadar, nggak akan nyampe. Kayak gimana pun kita usaha, nggak mungkin kita bisa sampai kepada tingkatan khusyuk sholat yang seperti itu. Jadi kamu membahasnya ketinggian. Saya balik tanya kepada beliau. Beliau bilang sebelumnya, ini kayak kamu Halimah, lagi cerita tentang orang-orang yang andai khusyuk sholat. Sholat itu ada tingkatannya, ada tangganya menuju Allah, ada 100 misalnya. Yang kamu bahas orang dengan di tangga 98, 97 gitu. Sementara kita nih orang-orang yang ada di tangga nomor 2, nomor 3, naik tangga nomor 4, naik tangga nomor 5, merosot lagi ke tangga nomor 2. Betul? Tahajud kita usahakan bisa dapat 2 rakaat, nguapnya 4 kali. Berantakan. Kita punya sholat, gak bisa nyampe kita kepada Allah, kata Hubabah Bahiyah, disebabkan sholat kita gak bisa. Nyampenya ke Allah karena sholat gak bisa. Saya balik tanya sama beliau, Hubabah, kalau gitu bisa nyampenya kepada Allah nih, yang bisa mengawal kita nih, ilmu, amal, yang bisa membawa kita sampai ke akhirat, sampai kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala, gimana caranya Hubabah? Hubabah Bahiyah tersenyum, kemudian menyampaikan, mana Nabi ya khair Nabi. Halimah, kita punya Nabi seindah-indah Nabi. Namanya Nabi Muhammad. Namanya Nabi Halimah, kata Hubabah, orang yang paling dekat
dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia paling tersayang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang katanya Habib Ali Habsyi, sesungguhnya sebutkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi Muhammad, satu waktu bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad, "Ya Rasulullah, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya." Wahai Rasul, kasih tahu saya hal pertama apa yang diciptakan Allah sebelum segala sesuatu. Nabi Muhammad menyampaikan, "Ya Jabir, innallah khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan sebelum segala sesuatu adalah cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya nabi seindah-indah nabi. Kita punya nabi semulia-mulia nabi. Nabi yang lain Allah panggil dengan namanya masing-masing. Ya Adam askun anta wa zawjukal jannah. Ya Nuh bit bisalamin minna. Ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Ya Yahya hudil kitaba biquwah. Ya Isa bin Maryam a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Semua nabi-nabi dipanggil Allah dengan namanya masing-masing. Tapi Nabi Muhammad, Allah tiap kali manggil nggak pernah ya Muhammad, tapi selalu dengan panggilan penghormatan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, berdasarkan gelar atau dengan panggilan-panggilan kesayangan ya ayyuhal muzammil, wahai yang sedang berselimut, wahai yang sedang menutupi dirinya, ya ayyuhal mudaththir, atau dengan panggilan kesayangan yang disingkat Yasin, panggilan Allah kepada Nabi Muhammad. Sayang, apa tuh Yasin? Kata para ulama, Yasin singkatan dari Ya Sayyidal Mursalin, wahai semulia-mulia Nabi, wahai semulia-mulia utusan. Kata Hubabah Bahiyah Halimah, kita punya Nabi semulia-mulia Nabi. Dan kita punya Nabi sayangnya sama kita umatnya luar biasa. Beliau kemudian menyampaikan, kamu Halimah, kalau pengen sampai kepada Allah, panggillah terus Nabi Muhammad. Sebab Nabi berada di tingkatan tertinggi kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Panggil. Nanti kalau kamu terus panggil Nabi Muhammad Halimah, nabinya lama-lama bakal noleh. Nabinya lama-lama bakal lihat. Nabinya lama-lama akan mengulurkan tangannya untukmu, dibawanya kamu menuju Allah, disampaikannya kamu kepada ridho Allah. Gak bisa sampai manusia kepada ridho Allah selain lewat jalannya Nabi besar Muhammad. Itu yang disampaikan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam salah satu ucapannya. Beliau mengatakan, tuftu masyarikal ardi wa magharibiha, durtu masyarikal ardi wa magharibiha, fama wajadtu baban lil wusuli ilallah ghaira babi Sayyidina Muhammad
Saya sudah berkeliling bumi dari barat hingga timurnya. Tak kudapati pintu sampai kepada Allah selain lewat pintunya Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kamu kepengen selamat hidup di hari akhirat? Kita punya Nabi Muhammad. Panggillah terus, kata Hubabah Bahiyah. Panggil terus. Nanti lama-lama nabinya akan perhatian padamu. Nabi akan perhatikan kamu, kemudian dibawanya kamu menuju Allah. Saya kembali bertanya, Hubabah, bagaimana cara kita panggil Nabi Muhammad? Gimana caranya? Biar nabinya cepat noleh, biar nabinya cepat sadar, tersadarkan, oh ada yang manggil saya nih. Biar cepat dijawab panggilan kita kepada Nabi Muhammad. Gimana caranya, Hubabah? Beliau kembali tersenyum, kemudian mengatakan, Ahibban Nabi. Cintai Nabi sebisamu mencintai seseorang. Rindui Nabi sebisamu merindukan seseorang. Halimah, Hubabah Bahiyah berpesan pada saya. Saya sampaikan pesan ini kepadamu. Pesan cinta dari seorang perempuan solehah. Yang guru saya Hubabah Nur berulang kali mengatakan, Hubabah Bahiyah adalah salah satu dari orang yang paling berpengaruh dalam kehidupan saya. Bahkan ulama berkelas semisal Habib Abdul Qadir Asghaf bin Ahmad, Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf Jeddah, guru dari guru saya Al-Habib Umar bin Hafid, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf mengatakan, ma fi fid dunya mithl Bahiyah. Di zaman sekarang ini, kata beliau, nggak ada perempuan kayak Hubabah Bahiyah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, beliau berpesan pada saya dengan sepenuh cinta. Saya sampaikan pesan ini kepadamu dengan sepenuh cinta. Biar kita sama-sama bisa selamat di negeri akhirat. Biar kita bisa sama-sama ada di tempat yang membahagiakan di negeri akhirat nanti. Hubabah Bahiyah menyampaikan, Halimah, cintai Nabi Muhammad sebisamu mencintai seseorang. Rindui Nabi Muhammad sebisamu merindukan seseorang. Kalau kamu bisa sayang sama orang, cinta sama seseorang, setiap kali kamu mengingatnya mengalir air mata kerinduan, jadikanlah orang itu adalah Nabimu Muhammad. Setiap kali hatimu berdegup kencang karena rindu, setiap kali hatimu berdebar-debar saat menceritakan tentangnya, setiap kali hatimu berbinar-binar, setiap kali menyebut-nyebut namanya, maka itu adalah ketukan-ketukan yang kamu ketukkan di pintu Nabi Muhammad. Halimah, alhamdulillah, cinta kepada Nabi Muhammad tak ada yang tak berbalas. Cinta kepada Nabi Muhammad tak ada yang bertepuk sebelah tangan.
Sebab Nabi Muhammad begitu mencintai kita umatnya. Beliau akan memberikan syafaat, memastikan umatnya selamat kelak di akhirat. Orang yang cita-citanya adalah keselamatan kita umatnya. Orang yang puncak cita-citanya adalah keselamatan kita umatnya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad mengatakan tentang beliau sendiri, Ana sayyid walad Adam wala fakhr. Miftahul jannah biyadi wala fakhr. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah wala fakhr. Kata Nabi Muhammad, saya adalah pemimpin seluruh umat manusia. Namun saya tidak berbangga dengan hal tersebut. Kunci surga aku yang pegang. Tapi saya tidak bangga dengan jabatan tersebut. Jabatan pemegang kunci surga. Saya nggak bangga dengan jabatan tersebut. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya berada di belakang benderaku di hari akhirat nanti. Wala fakhr. Dan saya tidak berbangga dengan hal tersebut. Lantas apa yang kau banggakan wahai Nabi Muhammad? Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad mengatakan, Tanakahu takthuru fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah kalian hingga kalian punya anak, punya cucu, dan jadi banyak. Wahai umatku, menikahlah kalian, milikilah anak, milikilah cucu, hingga umatku menjadi banyak. Fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Sebab aku akan berbangga dengan kalian di akhirat nanti. Dijadikan pemegang kunci surga, beliau enggak bangga. Ada Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain di belakang beliau, beliau enggak bangga. Pemimpin seluruh umat manusia, beliau enggak bangga. Yang akan beliau banggakan adalah kita. Ketika kita semoga di akhirat nanti ada di belakang beliau, selamat masuk ke dalam surga. Ubabah Bahiyah mengatakan, Alhamdulillah, cinta pada Nabi Muhammad tak ada yang tak berbalas. Jika bahkan cinta itu dari orang seperti saya. Jika bahkan yang mencintai Nabi adalah kamu. Jika bahkan yang mencintai Nabi adalah kita, umat yang berlumuran dengan dosa ini. Semua dari kita, jika cinta padanya, cinta kita diterima. Saudariku sekalian, kita nggak bisa sampai kepada Allah kecuali lewat Nabi Muhammad. Dan kita nggak bisa kenal Nabi Muhammad kecuali lewat guru-guru kita, ulama-ulama kita yang mengalirkan rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tak bisa sampai kepada Nabi kecuali lewat jalan cinta.
cintai Nabi. Karenanya berulang kali saya sampaikan pada siapapun yang suara saya sampai padanya, ku sampaikan padamu, saudariku sekalian, jangan berani mati, jangan berani pergi menuju akhirat, jangan berani-beraninya berangkat menuju akhirat tanpa membawa cinta kepada Nabi Muhammad. Jangan berani mati tanpa membawa cinta. Inilah yang bisa menjadikan syafaat bagimu. Beliau yang akan berupaya sedaya upaya menyelamatkanmu. Mari belajar untuk terus mencinta. Gimana Ustadzah caranya? Cari guru-guru, orang-orang yang punya rasa sama Nabi Muhammad. Dengarkan kajiannya, hadiri majelisnya. Dengan cara itu, tambah kenal, tambah kenal, tambah kenal. Makanya saya senang kumpul-kumpul, ucap salam kepada baginda Nabi bersama-sama kayak tadi tuh. Saya sampaikan, ya Rasulullah, di antara kami pasti ada seseorang yang telah engkau cintai. Dengan keberkahannya, terimalah kami semuanya. Kenal Nabi lewat jalan para ulama. Kita deketin, kita ngaji, kita belajar. Belajar ilmu cinta. Belajar ilmu menyambungkan hati. Dengan cara itu, semoga semuanya selamat dan mendapatkan syafaat hingga akhirat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim. Yauma la yukhzillahu an-nabi, di hari akhirat nanti Allah tidak akan mengecewakan Nabi Muhammad. Udah pasti-pasti aja lah. Mau nyari selamat di hari akhirat, yang pasti-pasti aja. Allah menyampaikan dalam Al-Quran bahwa di akhirat nanti Allah sudah berjanji tak akan mengecewakan Nabi Muhammad. Yauma la yukhzillahu an-nabi. Nabi Muhammad aja ya Allah yang gak akan dikecewakan, gak akan disusahkan, gak akan diazab. Akan kau rahmati, akan kau sayangi, akan kau cintai. Bukan hanya Nabi Muhammad, kata Allah. Yauma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ahu. Dan orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad. Dan syarat kebersamaan, Nabi Muhammad menyampaikan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku, dia kelak bersama denganku di surga. Secara umum, bahkan Nabi Muhammad menyampaikan, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang hanya akan dikumpulkan dengan yang dia cintai.
syarat kebersamaan adalah cinta. Saudariku sekalian yang saya muliakan, maka kita belajar nih buat terus mencintai Nabi Muhammad biar selamat. Nuruhum yas'a baina aydihim wa biaimanihim. Di akhirat nanti Nabi Muhammad dan para pecinta Nabi Muhammad, nuruhum yas'a baina aydihim, ada cahaya di hadapan mereka, ada cahaya di samping kanan mereka. Mereka masih berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya di samping kiri dan belakang kami juga ya Allah. Ampunilah pula dosa-dosa kami. Selamat kita kalau kita punya cinta sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk Bu belajar. Ayo Dek belajar. Ayo Kak belajar. Belajar buat punya ilmu cinta kepada baginda Nabi Muhammad hingga menyampaikan kita kepada Allah lewat jalan para ulama-ulama kita. Cinta salah satunya dengan kita membaca sholawat. Orang kalau cinta kan senang sebut-sebut namanya. Orang kalau cinta senang sholawatan. Apalagi nih hari Jumat ba'da asar. Ini waktu mustajab buat berdoa. Ini juga merupakan saat-saat yang disebut sa'ah Fatimiyah. Jamnya Sayyidah Fatimah berdoa ba'da asar hari Jumat. Yuk kita tutup majelis kita dengan kita baca sholawat bersama-sama. Semoga tersambungkan dengan para ulama. Semoga tersambungkan dengan baginda Nabi besar Muhammad. Semoga kita sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.